Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih, puji Tuhan dalam minggu-minggu Paskah yang sementara kita rayakan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Salah seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Saya lanjut ke ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, berkati kami oleh Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Urapan pewahyuan Roh Kudus atas hamba-Mu dan atas semua yang mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus menghidupkan kembali harapan yang pupus. Sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus menghidupkan kembali harapan yang pupus. Dalam ayat yang ke-21, ketika Kleopas menceritakan kepada Tuhan Yesus apa yang terjadi di Yerusalem terkait dengan kesengsaraan hingga disalibkan dan kematian Tuhan Yesus hingga kebangkitannya, Kleopas berkata begini, "Kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Itu harapan mereka. Kita tahu bahwa bangsa Israel sementara hari itu berada di bawah penindasan penjajah bangsa Romawi. Dan mereka merindukan kelepasan. Dan kelepasan itu mereka tahu dari perjanjian lama yang namanya pengharapan mesianis, di mana Mesias akan datang untuk membebaskan mereka secara politik dari bangsa Romawi. Mereka berharap
mereka berharap dan dengan terus terang mereka berkata, padahal kami dahulu. Saudara perhatikan keterangan waktu yang dipakai. Dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kalau dahulu mengharapkan, tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus ditangkap, diadili, kemudian disalibkan dan mati. Maka dahulu mengharapkan, sekarang pengharapan itu hilang. Pengharapan itu lenyap, seolah-olah terbawa oleh kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya yakin bahwa terkadang kita juga mengalaminya, bahwa kita begitu berharap kepada seseorang. Mungkin dia itu papa, mungkin dia itu mama, mungkin dia orang yang selalu memberikan pengharapan kepada kita, bantuan-bantuan kepada kita yang bisa kita andalkan. Kita berharap bahwa lewat dialah akan ada solusi. Tetapi lihat, ketika dia mati, maka kita pun mengalami. Dahulu kita mengharapkan, sekarang pengharapan itu pupus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika pengharapan itu pupus, apa yang terjadi? Mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ketika harapan itu pupus, serasanya tidak bisa memandang ke depan. Rasanya hari esok itu hilang berantakan. Tidak melihat lagi harapan yang menggembirakan, yang menjamin sukacita, kepastian. Tidak bisa lagi. Seolah-olah mata itu tertutup, nggak bisa lagi melihat kebaikan yang ada di depan. Itulah sebabnya Dr. Lukas berkata, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tidak bisa melihat lagi rancangan yang baik, harapan yang indah, yang menjamin sebuah kepastian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika harapan itu pupus, bukan lagi tidak bisa melihat ke depan, apa yang akan terjadi di depan yang ada hanya suram. Bukan hanya itu, tapi lihat ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara lihat tanda-tanda fisik, wajahnya muram. Karena harapan itu seolah-olah selesai. Apa yang dirindukan selesai. Wajahnya, mukanya muram durja. Kasihan. Berbarengan dengan kesedihan. Karena pribadi yang mereka harapkan meninggal. Ditambah lagi bahwa wanita-wanita yang pergi pagi-pagi benar ke kuburan Tuhan Yesus mendapati bahwa kuburan itu sudah terbuka pintunya dan mayat Yesus tidak ada di sana. Mereka bertambah bingung, semakin sedih, cemas. Rasanya selesai sudah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat yang ketiga. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh,
betapa lambannya hatimu. Saudara lihat, ketika harapan itu pupus, tidak bisa melihat ke depan, wajah muram, ditambah pikirannya. Dia bilang, Tuhan Yesus berkata, hai kamu orang bodoh. Tambah lagi jadi lamban. Memang saya lihat, iya, 3 hal ini. Kalau kita perhatikan, orang yang tadinya bersemangat luar biasa, berapi-api, ketika harapannya hilang, dia merasa, untuk apa lagi berjuang? Untuk apa lagi berpikir? Untuk apa lagi? Dia jadi bodoh. Padahal tadinya pintar, kreatif, bersemangat. Cepat sekali dia berpikir, cepat sekali. Dia sangat peka, tetapi sekarang bodoh dan lamban. Disuruh ayo cepat melangkah, dia pelan-pelan. Kenapa? Karena hilang harapan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Namun apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada mereka? Mari kita perhatikan. Yesus terus berjalan bersama mereka dan mulai berbicara. Dari ayat 25, 26, 27. Dalam ayat yang ke-26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan lihat pengakuan mereka dalam ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara lihat tadi hatinya yang lamban, yang tidak bisa lagi melihat ke depan, sesuatu menghalangi mata mereka. Wajahnya muram, mulai loyo, tidak bersemangat. Ketika mereka mendengarkan firman, pengajaran, penjelasan dari Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Mereka akui pada akhirnya bahwa hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita. Saudara lihat, kebangkitan Tuhan Yesus mendatangkan semangat baru, menghidupkan kembali semangat baru. Tetapi ada syarat yang harus dilakukan, yaitu buka telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu untuk menerima firman Tuhan. Yesus sudah bangkit, itu isi firman Tuhan sesuai kitab suci. Tetapi tidak akan berpengaruh kepada kehidupan kita apabila kita tidak menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sudah bangkit, mari kita bangkit semangat kita. Pengharapan kembali ada karena Yesus hidup. Pengharapan itu tetap akan ada karena Yesus hidup. Tetapi dengarkan, buka hati, buka telinga untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Dia bilang berkobar-kobar. Tadi yang dibilang oleh Tuhan Yesus kepada mereka, kalian begitu bodoh dan lamban hati. Sekarang hati mereka berkobar-kobar karena firman Tuhan membakar. Karena itu mari kita memberi diri kita, buka hati kita untuk firman Tuhan, supaya semangat itu kembali menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala, roh saya, roh kita menyala-nyala, berkobar-kobar, peluang-peluang, bersemangat, bergairah. Karena apa?
Karena Yesus bangkit dan kita mendengarkan suaranya. Haleluya. Yesus hidup. Dia mau kita mendengarkan dia. Kalau Yesus mati tidak bangkit, gak usah dengarkan dia. Yesus hidup karena dia bangkit dari antara orang mati. Dengarkan dia karena firman Tuhan menjamin. Firman Tuhan membuat hati kita berkobar-kobar. Haleluya. Tadi yang mukanya muram tidak lagi bisa melihat ke depan, lamban sekarang mau nyala-nyala. Dan mereka bangun kembali ke Yerusalem untuk bersaksi bahwa mereka berjumpa dengan Yesus. Saya percaya harapan kita sekarang kembali menjadi bagian yang kita kejar. Dan itu pasti. Karena itu saudaraku yang kekasih, jemaat Tuhan, berpegang pada firman, dengarkan firman Tuhan setiap hari. Bersemangatlah ketika mendengarkan firman. Katakan ya dan amin. Bersorak-sorak ketika mendengarkan firman. Dan biarkan dia mendapat tempat terbaik di hati yang bagaikan tanah subur yang sudah diolah. Dan benih firman itu berbuah, bertumbuh dan berbuah. Jangan loyo mendengarkan firman. Jangan acuh tak acuh dalam mendengarkan firman. Tetapi berkobar-kobar. Yang kedua, Yesus sudah bangkit. Kalau yang pertama dia sudah bangkit supaya semangat kita kembali menggebu-gebu. Dengar firman Tuhan. Yang kedua, terus mau mengenal dia. Ayat 29, dia bilang begini, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mari kita bandingkan dengan kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Dia bilang apa di sana? Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Dia berkata, Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk. Saya baca ayatnya, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, kalau kita bandingkan dengan Injil Lukas tadi, maka sangat luar biasa, jelas mereka ajak Yesus untuk tinggal karena sudah malam. Tinggal bersama mereka, Yesus mengikuti kerinduan mereka dan dia makan bersama-sama dengan mereka. Saya mau katakan, kenali dia lebih dalam. Kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, kita di dalam Tuhan, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan kita tahu persis bahwa itu pekerjaannya Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Kleopas dan temannya ketika Yesus mulai bekerja, memberkati, mengucap syukur. Roti, makanan yang disediakan, disitulah mereka mengenal dia. Saya mau katakan bahwa betapa Tuhan mau menunjukkan perbuatan-perbuatan ajaibnya, pekerjaan-pekerjaan dahsyatnya bagi kita, untuk kita lihat dan semakin mengenal dia. Tetapi apakah kita mau untuk dia tetap tinggal bersama-sama dengan kita, melibatkan dia dalam seluruh kehidupan kita, atau membiarkan dia lalu? Haleluya. Biarkan Tuhan tetap tinggal di dalam hatimu. Dia hidup. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib, gagah, perkasa. Yesus bangkit. Yesus mau kita lihat karena dia bangkit, dia hidup. Maka dia bekerja sampai hari ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bekerja bersama-sama dengan kita. Karena itu setiap hari, setiap saat, mari katakan, Yesus, aku mau bersamamu.
tinggal di dalammu, engkau di dalam aku. Dan lihat perbuatan-perbuatan ajaibnya akan nyata. Akan membuat kita semakin berkobar-kobar. Dua hal, dengan melihat, mendengarkan firman Tuhan dan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan akan membuat semangat kita berkobar-kobar, membuat wajah kita berseri-seri bukan muram, membuat hati kita begitu bersemangat bukan lamban dan bodoh. Mari dengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan membuat hati kita terus berkobar-kobar. Mari tinggal selalu bersama Yesus dan lihat pekerjaan-pekerjaan ajaibnya. Itu pun menjamin hati kita terus berkobar-kobar, bernyala-nyala untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya! Yesus bangkit. Harapan ke depan itu pasti. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan membawa kami keluar dari yang namanya putus asa, kecewa, kebodohan, hati yang lamban, wajah yang muram, dan tidak bisa melihat ke depan. Tuhan membawa kami untuk melihat bahwa masa depan, harapan itu ada dan pasti. Karena Tuhan Yesus hidup. Sebab itu, ajari kami, Roh Kudus, tolong kami untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita semangat, menyimpannya dan dia bertumbuh berbuah di hidup kami, dan terus melihat bersama-sama Yesus, melihat perbuatan-perbuatan ajaib, semakin mengenal Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan,